10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Jangan masuk. Iya, terima kasih. Duduk dulu, Mbak. Iya. Maaf ya, ditutup dulu. Silahkan Mbak, diminum dulu. Oh, tadi saya udah bawa minum sendiri dari rumah. Oh iya. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Mbak, ada yang bisa saya bantu? Mbak, ada yang bisa saya bantu Mbak? Mbak, tenang Mbak, minum dulu. Tarik nafas Mbak. Udah tenang? Sebelumnya ini dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Nabila. Oh, Mbak Nabila. Usianya berapa Mbak? 19 tahun. Iya, betul. Berapa usianya Mbak? 19 tahun. Mbak berasal dari mana? Itu dari Jalan Mawar. Gimana ya? Jalan Mawar yang di seberang situ. Iya, betul. Oh. Mbak Nabila sebelumnya sudah pernah melakukan proses teknik konseling? Belum pernah. Oh, berarti ini kali yang pertama ya Mbak? Iya. Jadi saya dengan Ahdiani, Mbak bisa manggil saya Mbak Dini atau Ibu atau terserah Mbak mau manggil kayak gimana. Sebelum itu Mbak kan belum pernah melakukan proses teknik konseling. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu konseling individual. Konseling individual yaitu salah satu dari jenis layanan konseling yang dilakukan oleh tenaga profesional bersama dengan konseli secara individu. Nah, bertujuan untuk membantu pengentasan masalah klien, seperti masalah Mbak ingin menuntaskan masalah apa, nanti bisa saya bantu ya Mbak. Dan juga bisa mengoptimalkan potensi yang Mbak punya agar Mbak bisa mewujudkan apa yang Mbak ingin. Mbak pastinya kalau ke konseling, kalau datang ke konseling pasti ingin menyalurkan sesuatu, benar? Nah, maka dari itu di sini saya akan membantu Mbak ya. Selanjutnya kita masuk kepada asas-asas proses teknik konseling individual, yaitu asas pertama, asas kerahasiaan. Jadi apapun masalah yang Mbak ceritakan kepada saya nanti, saya akan menjaga rahasia Mbak secara utuh mengenai informasi, data-data yang telah Mbak ceritakan kepada saya akan menjaga informasi tersebut. Dan saya juga tidak akan memberitahu kepada orang lain selain dengan persetujuan Mbak. Terus yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi di sini Mbak dengan sukarela menceritakan semua masalah Mbak kepada saya ya Mbak.
terus asas keterbukaan. Jadi Mbak harus menceritakan dengan menyeluruh apa masalah Mbak kepada saya, tidak melebih-lebihkan dan juga tidak mengurang-urangkan masalah yang terjadi di dalam kehidupan Mbak ya Mbak. Dan Mbak juga tidak boleh menutup-nutupi masalahnya. Dan yang terakhir yaitu keputusan berada di tangan Mbak. Jadi apapun nanti keputusannya, saya hanya mengarahkan gitu Mbak. Jadi keputusannya tetap berada di tangan Mbak. Bagaimana Mbak? Oke, kita lanjut. Saya dituduh membunuh orang. Membunuh orang? Iya. Dituduh dengan siapa Mbak? Saya dituduh membunuh oleh adik saya, dan tetangga-tetangga saya juga jadi ikut-ikutan menuduh saya. Apakah sebelumnya Mbak pernah melakukan motif kejahatan? Tidak. Lantas bagaimana Mbak bisa dituduh sebagai pembunuh? Belum lama ini bapak saya meninggal karena kedua orang tua saya tuh sudah bercerai 2 tahun yang lalu, dan ibu saya juga sudah menikah lagi. Jadi malam itu saya hanya saya dan bapak saya yang ada di rumah. Adik saya sedang bermain di luar. Saya benar-benar gak tahu Mbak. Setelah saya membuatkan makan untuk bapak saya sudah tergeletak di lantai. Saya sangat takut, saya juga sedih Mbak. Baik Mbak, saya mengerti apa yang dirasakan oleh Mbak Nabila. Mbak boleh minum dulu Mbak biar tenang. Saya mengerti Mbak, perasaan Mbak. Kehilangan orang tua itu pasti sangat menyakitkan. Mbak harus sabar ya Mbak. Iya, tapi saya benar-benar takut Mbak. Iya, saya mengerti. Mbak pasti sangat takut dengan kejadian malam itu. Saya mengerti perasaan Mbak. Kehilangan orang tua pasti sangat menyakitkan. Dan mungkin Mbak juga akan mengalami trauma untuk sementara waktu. Saya boleh bertanya Mbak? Boleh. Mbak punya adik? Punya. Laki-laki? Bukan, adik saya perempuan, umurnya 12 tahun. Berarti masih SD ya Mbak? Oh iya Mbak, masih SD. Tinggal serumah sama adiknya? Iya, tinggal serumah. Berarti cuma bertiga di rumah?
Iya, cuma bertiga karena ibu saya juga sudah menikah lagi. Ibunya Mbak Nabila sehat? Alhamdulillah sehat. Masih suka berhubungan baik dengan ibunya, Mbak? Alhamdulillah. Masih ya? Ya, alhamdulillah. Baik, Mbak Nabila, di sini saya mengerti Mbak sedang berduka, karena Mbak baru saja kehilangan bapak Mbak. Saya mengerti apa yang Mbak rasakan. Dan kelihatan juga Mbak masih sangat terlihat cemas ya. Apa Mbak takut? Iya, Mbak. Rasa takut? Iya, Mbak. Baik. Karena saya juga tidak ingin Mbak merasa tertekan. Jadi proses konseling hari ini cukup sampai di sini saja. Nanti akan saya jadwalkan kembali ya Mbak. Oh iya, ini ada buat obat penenang. Kalau Mbak lagi ngerasa cemas atau takut, Mbak bisa mengonsumsi obat itu ya Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih. Kok perasaan aku gak enak ya soal klien yang bernama Nabila tadi. Kayaknya beneran ada sesuatu deh. Aku harus selidiki. Besok aku ke rumahnya deh. Kayaknya emang bener deh ada yang gak beres. Permisi Bu, Ya. saya mau nanya Bu, Ibu tahu nggak rumahnya Nabila? Oh, Nabila yang kemarin bapaknya baru meninggal itu. Oh iya Bu, bener yang itu. Katanya Neng ya. Bapaknya itu kemarin meninggal ada bekas tukar tusukannya, Neng. Di sini nih. Ih, ibu sampai merinding dengarnya, Neng. Serem juga ya Bu. Iya, tapi Neng jangan bilang siapa-siapa ya. Oh gak boleh bilang Iya, siapa nggak ya? boleh. Tadi Neng nanya apa? Ini Bu, rumahnya Nabila. Oh, rumahnya Nabila. Iya, Ibu tahu nggak Bu rumahnya Nabila di mana? Oh, di sini, Neng. Oh itu rumahnya. Ya ampun, makasih banyak ya Bu. Iya, Makasih ya Bu. sama-sama. Iya. Yuk Bu, mari. Iya, mari. Permisi. Siapa ya? Saya temannya Teh Nabila. Teh Nabilanya ada? Oh, masuk dulu kak. Saya temannya Teh Nabila. Teh Nabilanya ada? Tabila udah gak pulang ke rumah kak semenjak malam itu. Hah? Malam itu? Ah, enggak kak, bukan apa-apa. Gini dek,
Jadi saya sebenarnya konselor. Ini kartu nama saya. Jadi Nabila itu klien saya, dan dia bilang kemarin kalau dia dituduh sebagai pembunuh. Apa itu benar? Hah? Dek, kenapa? Sebenarnya malam itu aku lihat dan Nabila memegang pisau, tapi dan Nabila bilang kalau kalau aku bilang ke orang lain, aku juga akan ikut Bapak. Ini Kak pisaunya. Jadi kamu lihat kakak kamu megang ini? Iya, Kak. Aku takut. Udah, kamu jangan sedih ya. Tuh kan benar firasat aku. Sebenarnya emang Nabila yang ngebunuh bapaknya sendiri. Aku benar-benar gak nyangka. Bisa-bisanya dia bilang kalau dia dituduh, padahal dia yang ngelakuin. Kasian banget adiknya. Besok aku harus ketemu sama Nabila. Aku harus mastiin ini semua. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Sebentar.
Mbak Nabila. Masuk Mbak, silahkan masuk. Iya, terima kasih. Silahkan duduk Mbak. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi ini pertemuan kedua kita ya Mbak. Iya. Dan saya lihat kayaknya kondisi Mbak juga sudah membaik ya Mbak. Apa Mbak sering merasa cemas? Masih kadang-kadang. Kadang-kadang ya Mbak. Bagaimana perasaan Mbak? Apa sudah jauh lebih baik? Alhamdulillah. Iya Mbak, alhamdulillah sudah merasa baikan. Saya juga udah bisa nerima bahwa bapak saya udah meninggal. Oh begitu Mbak. Mbak masih sering sedih atau takut? Kadang-kadang Mbak, saya juga masih sering sedih kalau mau ingat bapak saya. Baik Mbak, gejala seperti itu emang wajar terjadi di awal-awal kejadian ya Mbak. Dan dari pertemuan kemarin saya rasa Mbak sekarang sudah jauh lebih baik ya. Berarti ada peningkatan. Apa ada sesuatu yang membuat Mbak senang? Tidak Mbak. Jadi begini, apa setelah Bapak Mbak dinyatakan meninggal, di tubuh Bapak Mbak itu ada semacam luka atau semacamnya? Tidak Mbak, saya tidak mengetahui tentang hal itu. Yang saya lihat bapak saya sudah tergeletak di lantai. Apa Mbak sempat melaporkan ke polisi? Barangkali polisi juga bisa membantu dalam masalah Mbak. Saya tidak mau menambah kesedihan saya Mbak. Biarkan bapak saya pergi dengan tenang dan saya juga udah ikhlas Mbak. Jadi begini Mbak, karena ini juga bukan kasus yang biasa ya, dan kejahatan seperti ini kan merupakan kasus yang serius gitu. Jadi dalam konseling kali ini saya juga memerlukan bukti. Maksudnya gimana Mbak? Jadi begini Mbak, berdasarkan informasi yang saya terima, pada tubuh Bapak Mbak waktu malam itu terdapat luka pisau Mbak yang sangat mendalam, lumayan dalam lah Mbak. Apa Mbak tahu hal itu? Tidak tahu. Saya hanya bapak saya dibunuh. Sama siapa bapak saya dibunuh? Saya benar-benar kaget kalau bapak saya ternyata dibunuh. Iya Mbak, saya juga sebenarnya belum tahu secara pasti siapa yang ngebunuh Bapak Mbak. Tapi yang jelas ini dilakukan secara sengaja Mbak. Tapi Mbak tahu gak siapa yang ngebunuh? Ya ampun Mbak, saya benar-benar gak tahu. Saya juga benar-benar kaget. Baik Mbak Nabila, pada pertemuan kemarin kan Mbak benar menemukan Bapak Mbak tergeletak di atas lantai, benar? Iya betul Mbak. Apa ada
sesuatu yang aneh Mbak yang Mbak rasakan? Enggak mbak, nggak ada yang aneh. Kemarin kan Mbak mengatakan bahwa bapak Mbak tergeletak di lantai. Benar begitu? Benar. Nah setelah itu apa yang Mbak lakukan? Saya langsung bilang keluarga kok kalau bapak saya meninggal. Apa mungkin Mbak yang ngebunuh bapak Mbak? Hah, nggak mungkin, bukan saya mbak. Benar Mbak nggak membunuh bapak Mbak? Enggak, bukan saya yang membunuh bapak saya. Lalu apa pendapat Mbak tentang pisau ini? Mbak dapat pisau itu dari mana? Oh gini Mbak, kemarin saya ketemu sama adik Mbak dan adik Mbak bilang kalau Mbak yang sengaja membunuh bapak Mbak karena warisan. Enggak mbak, enggak mungkin saya ngebunuh bapak saya sendiri. Mbak tenang dulu Mbak. Mbak nuduh saya kalau saya ngebunuh bapak saya. Enggak Mbak, bukan begitu. Saya juga kan lagi meluruskan masalah ini. Bisa saja nanti pisau ini saya kasih ke pihak yang berwajib. Gimana? Oke, saya ngaku kalau saya membunuh bapak saya. Saya ngelakuin hal itu juga karena terpaksa, karena bapak saya itu lebih sayang kepada adik saya dan tidak berlaku tidak adil kepada saya. Jadi saya ngerasa hidup ini gak adil, Mbak. Mbak Nabila, walaupun benar kejadiannya seperti itu, tapi Mbak tidak seharusnya tega berbuat seperti itu kepada bapak Mbak. Itu kan bapak kandung Mbak sendiri. Dia yang membesarkan Mbak, Mbak nggak boleh kayak gitu. Ya, terus saya sekarang harus bagaimana? Jadi kan di sini Mbak sudah mengakui bahwa Mbak yang membunuh bapak Mbak. Bahwa Mbak harus mengakui kesalahan Mbak. Saya tahu itu nggak mudah. Tapi cepat atau lambat Mbak harus mengakui itu Mbak. Tapi saya takut, Mbak. Saya takut di penjara juga. Baik Mbak. Maka dari itu Mbak harus mengakui kesalahan Mbak ya Mbak. Iya, Mbak. Nanti saya akan mengakui kesalahan saya. Baik, saya kira konseling hari ini dicukupkan sampai sini saja ya Mbak. Apa ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada, Mbak. Baik Mbak Nabila, terima kasih Mbak sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Baik, Mbak. Sama-sama. Semoga kedepannya Mbak bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi ya Mbak. Ya udah, Mbak. Saya pamit ya. Makasih ya Mbak Nabila. Iya. Silahkan Mbak. Iya. Assalamualaikum. Salam.